Bab 161. Nama, Kaisar Dewa Kuno Penulis, Sendao Gaoshou. Plus mematikan mengatur ulang. Dibandingkan dengan cairan korosif yang kuat di lambung, cairan itu jauh lebih baik di lambung. Meskipun masih sangat korosif, cairan itu masih dalam kisaran yang dapat diterima. Satu-satunya hal yang perlu diwaspadai adalah frekuensi peristaltik usus besar paus ini jauh lebih cepat daripada lambungnya, dan itu terjadi secara bergelombang. Bukan hal yang mudah untuk mencegah usus besar menggeliat dan mengirimnya ke lambung lagi. Namun, kita semua melihat harapan saat ini. Tubuh kita penuh dengan motivasi. Di mana kita bisa meletakkan kesulitan-kesulitan ini di mata kita. Butuh waktu 1 jam bagi semua orang untuk keluar dari usus paus, ke kerongkongan paus, dan kemudian ke lidah paus. Ini benar-benar keamanan sementara. Namun, saat ini, ada satu hal yang membingungkan kita. Pertama, tentu saja, tidak perlu banyak bicara tentang bagaimana kita harus keluar. Kedua, meskipun paus membutuhkan setidaknya 3 atau 5 hari untuk makan setelah setiap kali makan, waktu makan berikutnya mungkin merupakan kesempatan bagi mereka untuk keluar, tetapi mungkin juga saat mereka dicuci lagi. Lagi pula, mereka berdua ya, aku pernah melihatnya. Saat seekor paus makan, ia langsung menelan air laut ke dalam perutnya. Saat itu, mereka mungkin tidak dapat menahan benturan yang sangat besar. Bersikap pasif bukanlah gaya Liu Yu. Liu Yu menyarankan, harus ada 1 atau 2 hari sebelum monster ini makan. Kurasa kita tidak harus menunggu kematian. Kita harus melihat apakah ada cara lain untuk keluar. Tapi kita berada di dalam perut paus ini, dan kita berada dalam bahaya di mana-mana. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin mati. Semakin mereka melewati gerbang neraka, semakin mereka menghargai hidup mereka sendiri, dan mereka benar-benar tidak ingin mengambil risiko lagi. Kekecewaan Liu Yu melintas, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Bagaimanapun, itu adalah pilihan orang lain. Terlebih lagi, bagian dalam paus itu memang sangat berbahaya. Yang terpenting adalah Liu Yu berencana untuk berjalan-jalan karena dia ingin mendapatkan ramuan batin monster paus raksasa itu. Jika dia berada di luar tubuh paus raksasa, dia bahkan tidak berani berpikir tentang seberapa jauh dia bisa melihat monster itu dan seberapa jauh dia bisa bersembunyi. Tapi sekarang, di dalam tubuh paus raksasa, dia melihat harapan. Liu Yu sekarang telah menjelaskan bahwa selain peningkatan kekuatan fisiknya, dia juga dapat menggunakan harta dengan atribut fagositosis untuk meningkatkan bakat fagositosisnya. Paus itu jelas memiliki bakat tertentu untuk menelan dan memurnikan mangsa, yang dapat dilihat dari melahap dan memurnikan mangsanya. Paus ini tidak hanya memiliki bakat menelan, tetapi juga memiliki tingkat kultivasi yang sebanding dengan Wuzong. Liu Yu tahu bahwa jika dia bisa mendapatkannya, kultivasinya pasti akan maju pesat. Kesempatan yang begitu besar, godaan yang begitu besar, Liu Yu benar-benar tidak mau menyerah. Oleh karena itu, sambil menatap kerumunan, Liu Yu berkata, karena kalian tidak bersedia, Liu Yu tidak akan memaksa kalian lagi. Namun, aku tidak bersedia menunggu di sini selama beberapa hari. Jadi, hadirin sekalian, selamat tinggal. Keputusan Liu Yu tiba-tiba mengalah dan dia sedikit khawatir. Dia berkata, adik seperguruan Liu Yu, kamu tidak boleh melakukannya. Terlalu berbahaya bagimu untuk melakukannya sendiri. Kalau tidak, aku akan pergi bersamamu. Sambil menggelengkan kepalanya, Liu Yu berkata, kakak seperguruan Bu, kultivasimu adalah yang tertinggi di sini, dan kamu telah mencapai tingkat 8 wuling. Kamu membutuhkan perintahmu di sini. Selain itu, mereka mungkin membutuhkan bantuanmu saat itu. Sungguh tidak pantas untuk bersamaku. Murid-murid lainnya semua mengangguk. Meskipun mereka merasa sedikit malu dengan sikap mereka terhadap berjalan dan terbang, mereka masih bisa menundukkan wajah mereka pada saat kritis. Bu Fei ragu-ragu sejenak, dan merasa bahwa kata-kata Liu Yu sangat masuk akal. Jika aku pergi dari sini, aku khawatir akan berbahaya untuk mengandalkan saudara-saudara seperguruan muda di belakangnya. Setelah berpamitan dengan orang banyak, Liu Yu melangkah pergi. Berdasarkan pengalaman lokasi ramuan internal binatang iblis, Liu Yu berpikir bahwa ramuan internal binatang iblis seharusnya berada di kepala, dan posisinya saat ini, di atas lidah monster, juga merupakan kepala. Namun, alkimia internal monster seharusnya tetap berada di atas lidah, jadi kamu perlu berjalan ke kerongkongan. Setelah berjalan sekitar setengah jam, Liu Yu berjalan, keluar dari kerongkongan, dan sampai pada pilar hitam,
yang tidak terlalu besar. Itu hanya kolom sepanjang 1 meter dan lebar 20 atau 30 cm. Saat pilar dimasukkan ke dalam daging paus, pilar itu terekspos. Liu Yu sedikit penasaran tentang apa itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencoba menariknya keluar. Liu Yu akhirnya menarik salah satunya setelah menghabiskan kekuatannya. Namun, Liu Yu tidak bereaksi setelah menariknya ke atas. Tiba-tiba, angin kencang dengan bau darah dan beberapa zat kental datang ke wajah Liu Yu. Jika bukan karena genggaman tiba-tiba Liu Yu pada dua pilar yang lebih hitam, dia akan tertiup angin. Ini perut paus. Dari mana datangnya angin? Bagaimana bisa ada angin? Liu Yu memikirkannya dengan aneh. Tiba-tiba, Liu Yu terkejut, dan tiba-tiba berpikir bahwa itu bukan lubang hidung paus. Baru saja, paus itu tidak bisa menahan bersin karena ia mencabut bulu hidungnya. Zat lengket tadi adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan Liu Yu. Aku tidak berani memikirkannya. Liu Yu semakin yakin. Ia berpikir bahwa jika ia baru saja tertiup angin, meskipun ia merasa sedikit kotor, mungkin memang seperti ini. Sebaliknya, ia bisa langsung keluar dari tubuh paus. Sayang sekali saudara seperguruanku tidak mengikutinya, kalau tidak mereka mungkin sudah keluar sekarang. Liu Yu ragu sejenak, apakah akan kembali untuk melihat masalah ini dan memberitahu mereka, dan akhirnya memutuskan untuk tidak memberitahu mereka untuk sementara waktu. Ia terus berjalan sampai ia menemukan Neidan. Sekarang ia sudah dekat dengan hidung paus, seharusnya tidak jauh untuk memasuki tempat Neidan berada. Liu Yu terus berjalan mengikuti arah angin yang bertiup di lubang hidungnya tadi. Setelah berputar 9 kali dan 18 kali, Liu Yu melihat benda bulat berwarna kuning kemasan. Melihat ini, Liu Yu tidak dapat menahan diri untuk bergumam, ini bukan ramuan emas paus, kan? Saat ini, ramuan emas di depan Liu Yu dapat merasakan energi yang kuat dan luas, tetapi ramuan emas itu terlalu kecil dibandingkan dengan ukuran paus yang besar. Ini seperti organ manusia, dibandingkan dengan sel manusia. Sebuah organ dapat berisi ratusan juta sel, dan ramuan emas itu seperti salah satu dari ratusan juta sel ini. Tinju Liu Yu dapat menahan ramuan emas itu sepenuhnya. Karena itu, Liu Yu meragukan apakah itu ramuan dalam paus besar. Jika Liu Yu tidak dapat dengan jelas merasakan bahwa endosulfan dan paus itu sepenuhnya terintegrasi, saya akan menolak yang ini. Apakah dia ada atau tidak, aku akan menyempurnakannya, dan aku akan tahu. Liu Yu memikirkannya dalam hatinya dan segera bersiap untuk mendekati ramuan batin. Baiklah, apa yang terjadi? Liu Yu tampak dekat dengan Neidan, tetapi dia merasa seolah-olah ada energi tak kasat mata untuk melawannya dan tidak membiarkan dirinya mendekati Neidan. Melihat ini, Liu Yu tidak terkejut tetapi senang. Dengan cara ini, mungkin saja, Neidan ini benar-benar milik paus itu. Meskipun kekuatan perlawanannya kuat, dan tampaknya dia telah menekan Yuan sejatinya, kekuatan terkuat Liu Yu bukanlah kekuatan, tetapi daging. Liu Yu secara langsung membawa kekuatan perlawanan dengan kekuatan tubuh, dan maju dengan kuat. Dengan kemajuan Liu Yu, paus raksasa tanpa bakat ini tampaknya merasa tidak enak, dan mulai berguling-guling dengan liar, berharap untuk mengandalkan kekuatan yang bergelombang ini untuk menjauhkan Liu Yu dari alkimia batinnya. Apa yang terjadi? Bagaimana perasaanku seperti gempa bumi? Pada saat yang sama, murid-murid sekte Liu Yun dan dua murid sekolah Epi di ujung lidah paus tidak bisa menahan kepanikan. Kekuatan goncangan ini memang sangat kuat, tetapi bagaimana Liu Yu bisa membuatnya bahagia? Dia berjongkok dengan liar dan menggerakkan seluruh pusat gravitasi orang itu ke bawah untuk menahan turbulensi paus. Akhirnya, paus itu menghabiskan banyak kekuatan turbulensi menjadi lebih kecil, Liu Yu di bawah tekanan, terus bergerak maju. Akhirnya, Liu Yu mencubit pil itu, dan paus itu tampak putus asa dan meraung putus asa. Ah, lihat, mulut paus itu terbuka. Mulut paus itu terbuka, seru murid sekte Liu Yun dengan heran. Kemudian, satu persatu tidak lagi ragu-ragu, membuka sayap aura, dengan liar menuju mulut paus yang mengebor keluar. Mulut paus itu terbuka tiba-tiba, tetapi menutup lebih tiba-tiba lagi. Seorang murid sekte Liu Yun memukul dengan perlahan, tetapi lengannya digigit dan berdarah. Tetapi saya tidak keluar dengan gembira, tetapi saya berteriak. Langkah terbang juga sangat gembira, tetapi kemudian mengerutkan kening. Di antara orang-orang ini, dia tidak melihat Liu Yu. Segera,
Banyak murid sekte Liu Yun menemukan bahwa sosok Liu Yu tidak ada di antara mereka. Seorang murid sekte Liu Yun berkata dengan menyesal, jika saudara seperguruan muda Liu bersama kita, mungkin dia akan keluar sekarang. Liu Yu secara alami tidak tahu tentang seruan dari luar. Saat ini, dia sangat gembira. Formula sihir 9 putaran berjalan liar dan mulai menyerap energi dan bahan khusus yang mengandung kekuatan menelan dalam ramuan emas. Awalnya, ramuan emas itu memiliki sedikit perlawanan. Bagaimanapun, ramuan itu tidak terlepas dari tubuh Paus. Namun, di bawah operasi gila dari formula sihir 9 putaran, tubuh Liu Yu masih tidak berguna. Begitu energi yang kuat mengalir ke tubuh Liu Yu, tubuh Liu Yu tidak terkejut. Kekuatannya terlalu kuat, dan dia berkeliaran dengan liar di tubuhnya dan diserap oleh tubuhnya sendiri. Tubuh Liu Yu tidak punya waktu untuk menyerapnya. Liu Yu langsung mengubahnya menjadi Yuan sejatinya sendiri dan meningkatkan kultivasi Qi-nya. Dalam waktu setengah jam, pencapaian Liu Yu menembus dengan cepat. Pada saat ini, Liu Yu merasa bahwa tubuhnya tidak dapat lagi menyerap ramuan emas Paus. Dia merasa bahwa dia telah mampu menyerap ramuan emas ini. Namun, Liu Yusen memutuskan untuk tidak menerobos demi menjadi serius. Saat ini, Liu Yu tidak ragu-ragu, tidak terus menyerap kekuatan ramuan ini, dan mulai mengkonsolidasikan wilayahnya sendiri. Ketika Liu Yu melepaskan tangannya, seluruh ramuan emas itu seukuran jari kelingkingnya. Jika Paus itu ingin pulih, aku tidak tahu akan butuh ratusan tahun untuk pulih. Bagaimanapun, kecepatan kultivasi binatang iblis tidak lebih dari 100 kali lebih lambat daripada manusia. Sudah waktunya untuk keluar, Liu Yu berkata pada dirinya sendiri, dan kemudian datang ke lokasi lubang hidung Paus di sepanjang jalan asli. Keluarlah, saudara seperguruan muda Liu Yu. Begitu Liu Yu Gang bergegas keluar, dia mendengar suara seruan. Kemudian dia menemukan bahwa semua orang ini telah keluar dari tubuh Paus. Kalian semua keluar. Liu Yu bertanya, tetapi dia pergi belum lama ini. Bagaimana mungkin semua orang ini keluar? Bu Feifei menjelaskan sambil tersenyum, aku tidak tahu apa yang terjadi. Paus itu tiba-tiba berguling dan meraung dan membuka mulutnya. Kami mengambil kesempatan untuk keluar. Satu-satunya yang disayangkan adalah lengan adik seperguruan yang digigit Paus itu saat Paus itu menutup mulutnya. Liu Yu mengangguk dan menebak dalam hatinya bahwa alasan mengapa Paus itu membuka mulutnya dan meraung adalah karena keputusasaan saat dia mendapatkan pil emas Paus itu. Namun, Liu Yu langsung berpikir, bagaimana caranya terbang, mereka tidak pergi, menunggu di sini. Bu Feifei berkata, kami tentu saja takut Paus itu akan mati. Namun, tampaknya Paus itu tidak dalam kondisi baik dan dalam keadaan tidak sehat, dan tidak memiliki niat untuk tenggelam atau pergi. Kami pikir itu harus berhubungan dengan Anda. Oleh karena itu, kami menunggu Anda tidak jauh dari Paus itu. Bahkan jika Paus itu benar-benar tiba-tiba pergi, kami seharusnya punya waktu untuk melarikan diri. Semua keraguan telah terpecahkan. Liu Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Paus di bawah. Dia melihat Paus itu tenggelam perlahan. Kedua matanya yang seperti kecambah kacang penuh dengan ketakutan ketika mereka melihat Liu Yu. Sambil menggelengkan kepala, Liu Yu merasa bahwa meskipun Paus itu tampak besar, kecerdasannya setara dengan anak berusia 3 atau 4 tahun. Mungkin itu semacam keseimbangan antara surga dan bumi. Tanpa terlalu banyak seruan, kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan lagi. Mereka telah tertunda lama. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang telah datang di depan mereka dan tidak cocok untuk penundaan lebih lanjut. Meskipun jumlah orang jauh lebih sedikit sekarang, kami menjadi lebih bersatu setelah ditempa. Saat ini, bahkan monster tingkat Wuzong telah mengalaminya, dan melarikan diri dari surga memiliki efek penempaan yang besar pada pikiran kami. Ketika kami bertemu monster yang sebanding dengan Wuling Jiupin, kami tidak lagi bingung. Kami semua melewatinya dengan mudah dengan upaya bersama. Suatu hari, kami akhirnya sampai di daratan lagi. Beberapa murid sekte Liu Yun tidak dapat menahan diri untuk melihat ke langit dan meraung. Tidak mudah untuk berjalan sepanjang jalan. Selanjutnya, ini adalah level terakhir dari level pertama. Setelah itu, kita akan melewati level pertama. Konon, 3 orang yang melewati level pertama akan mendapat banyak hadiah. Setidaknya itu adalah senjata roh kelas atas atau pil kelas atas yang dapat meningkatkan peluang menerobos Wuzong. Langkahnya melayang ke arah Liu Yu sambil mendesah. Liu Yu tergerak.
Pil kelas atas ini mungkin tidak terlalu berguna baginya. Itu tidak seefektif senjata sihir kelas atas, tetapi tidak sama bagi orang lain di ranah Wuling. Selama ada cukup waktu dan sumber daya, suatu hari kita masih bisa mencapai ranah Wuling. Namun, di Wuzong, setiap ranah kecil atau ranah besar akan memiliki kemacetan dan kesulitan menerobosnya dapat dibayangkan. Jika Anda tidak dapat membuat terobosan, kecuali Anda memiliki petualangan besar, Anda hanya dapat bertahan di tempat Anda berada selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun. Anda tidak dapat membuat kemajuan sampai Anda mati. Pil yang dapat meningkatkan peluang menerobos Wuzong, yang dapat membuat orang-orang berbakat jauh tertinggal dari orang-orang lain dari generasi yang sama. Sangat dapat dibayangkan betapa pentingnya bagi generasi muda untuk berpacu dengan waktu untuk meningkatkan kultivasi mereka. Sayangnya, Anda tidak perlu memikirkannya. 3 teratas pasti akan lahir di Lembah Zamrud dan Paviliun Qingchen. Bagaimanapun, waktu untuk membuka tempat rahasia adalah 20 hari. Selain orang-orang di Lembah Zamrud dan Paviliun Qingchen yang menerima ujian pada pembukaan tempat rahasia, yang lainnya dihentikan oleh orang-orang Lembah Zamrud, yang menunda banyak waktu. Kali ini, beberapa orang berencana untuk tetap di tempat yang sama dan tidak lagi bergerak maju. Krisis sepanjang jalan telah melelahkan mereka secara fisik dan mental. Selain itu, mereka tidak memiliki kepercayaan diri, dan keberuntungan mereka dapat terus menjadi begitu baik. Liu Yu juga berencana untuk pergi sendiri. Terlalu banyak waktu untuk mengikuti orang-orang ini. Sekarang setelah dia mencapai tingkat ke-9 Wuling, tubuhnya telah ditempa oleh ramuan emas paus. Selama dia tidak menghadapi bahaya yang sangat mengerikan, dia bisa pergi ke samping. Tanpa memperhatikan permintaan semua orang, Liu Yu terus bergerak maju, dan dalam kasusnya sendiri, Liu Yu tidak perlu menutupi prestasinya. Nafas Wuling Jiupin meletus tanpa syarat, dan kemudian dengan cepat naik ke tingkat ketiga. Rintangan ketiga, Bu Fei, telah memperkenalkan Liu Yu, dan Liu Yu telah bersiap. Rintangan ini tidak sulit bagi Liu Yu, dan Liu Yu telah melewatinya dengan mudah. Tingkat kedua, adalah yang paling penting, Liu Yu dengan cepat melewati tingkat ketiga, ke dalam susunan transmisi, menuju tingkat kedua. Begitu dia memasuki tingkat kedua, semburan udara panas dan kering menghampiri wajahnya. Tiba-tiba, Liu Yu merasa haus. Melihat lingkungannya, dia sebenarnya berada di padang pasir. Ketika Zhen Yuan berlari sedikit, Liu Yu tiba-tiba merasa bahwa seluruh orang itu jauh lebih dingin, dan dia segera bergerak maju. Yah, ada oasis di depan. Sepertinya ada orang di sana. Pergi dan lihatlah. Liu Yu merasa bahwa tidak ada oasis di depannya, dan ada orang di sana, tetapi dia masih ingin melihatnya. Tampaknya ada beberapa orang di sana, tetapi tampaknya mereka adalah penduduk asli, tidak seperti orang-orang dari 3 sekte utama. Mereka seharusnya adalah penduduk asli tempat rahasia ini. Liu Yu memutuskan untuk tidak memahami poin kedua. Kedatangan Liu Yu segera membuat suasana di oasis menjadi tegang. Semua orang memandang Liu Yu dengan waspada. Sayangnya, tetua dengan tingkat kultivasi tertinggi adalah Wuling Qipin. Kekuatan dan kelemahan lainnya berbeda, tetapi tidak ada ancaman bagi Liu Yu. Yang pertama bahkan lebih merengek. Sayangnya, Liu Yu tidak dapat memahami sepatah kata pun. Ketika Liu Yu tidak sabar, suara lelaki tua itu berubah dan berkata kepada Liu Yu, "Kamu dari luar." Ketika Liu Yu terkejut, pria ini dapat berbicara dalam bahasa yang sama dengannya, alih-alih menjadi penduduk asli. Dia hanya dapat berbicara dalam bahasa kelompok etnisnya sendiri. Liu Yu mengangguk dan berkata, "Saya benar-benar dari luar. Anda telah berada di sini selama bertahun-tahun. Apakah Anda tahu ke arah mana banyak orang yang mirip dengan saya pergi?" Lelaki tua itu bersandar pada kruk, tergagap, mereka semua pergi ke daerah terlarang. Daerah terlarang, katakan padaku apa yang terjadi. Liu Yu tergerak dalam hatinya dan bertanya. Lelaki tua itu mengangguk dan berkata, "Orang-orang kita telah tinggal di oasis ini selama ribuan tahun. Ribuan tahun yang lalu, penguasa dunia kita meninggal. Untuk menemukan jalan keluar, kita telah mencari seluruh oasis, tetapi kita belum menemukan jalan keluar. Yang ada hanyalah daerah terlarang. Kita belum menemukannya, karena mereka yang pergi ke sana tidak akan pernah kembali." Liu Yu tiba-tiba, meskipun kata-kata lelaki tua itu tidak begitu jelas, tetapi itu juga dapat membuat orang menebak bahwa jalan keluar berikutnya dari tempat rahasia itu pasti berada di tempat yang disebut daerah terlarang.
Yang disebut tuan lelaki tua itu seharusnya adalah pemilik dunia kecil. Ketika pemilik dunia rahasia itu jatuh, mereka akan ingin mencari jalan keluar. Setelah bertanya apa yang ingin dia ketahui tentang ekspor, Liu Yu segera mempelajari tentang budaya setempat, tetapi menemukan bahwa tidak mudah bagi mereka untuk hidup. Menurut lelaki tua itu, oasis di padang pasir semakin sedikit jumlahnya. Banyak oasis lain telah menghilang, dan banyak suku telah hancur. Di suku ini, oasis dari hampir 10 suku di dekatnya telah mengering dan bergabung menjadi satu suku. Namun meskipun demikian, mereka tidak tahu berapa lama suku gabungan mereka akan bertahan. Dalam hal ini, Liu Yue menyatakan simpati, tetapi tidak ada cara yang baik. Liu Yu terus bergerak maju menuju area terlarang yang ditunjukkan lelaki tua itu. Baiklah, ada pertarungan di depan. Liu Yu maju ke tempat yang tidak jauh, tetapi tiba-tiba mendengar suara pertarungan, tidak dapat menahan diri untuk mempercepat langkahnya. Ketika dia melihat wajah orang-orang ini, dia tidak bisa menahan senyum tipis. Dia akhirnya menyusul langkah-langkah awan. Namun, saat ini, situasi di Yun Xiao tidak begitu baik. Dia benar-benar dikepung oleh 3 murid lembah Fei Cui, dan begitu pula Hua Zong, yang bersama Yun Xiao. Saat ini, Hua Zong juga sedikit menyesal. Dia bahkan mengirim 2 saudara seperguruannya untuk membunuh Liu Yu. Sekarang dia lemah dan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat yang sama, Hua Zong juga diam-diam memarahi kedua saudara seperguruan ini. Dia pasti bermain diam-diam setelah membunuh Liu Yu. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak kembali begitu lama? Adapun Liu Yu, Hua Zong tidak pernah berpikir bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Bagaimanapun, 2 saudara seperguruan yang dia kirim adalah Wuling 8, tetapi Liu Yu hanya Wuling 3. Kakak seperguruan, aku akan membantumu. Liu Yu segera bergabung ke medan perang tanpa ragu-ragu. Namun, dia tidak mengungkapkan prestasinya yang sebenarnya, tetapi hanya menunjukkan kekuatan Wuling Liupin. Namun, bahkan jika seperti ini, Liu Yu mengerti arti pedang itu. Meskipun hanya sekitar setengah dari makna pedang yang digunakan, itu sebanding dengan kultivasi seni bela diri umum tingkat 8. Selain itu, kultivasi 3 orang yang mengepung Yun Xiao tidak sebaik Yun Xiao dan menghabiskan banyak tenaga. Kedatangan Liu Yu segera meredakan kesusahan Yun Xiao, dan Yun Xiao memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan balik dengan cepat. Awalnya, para murid lembah Fei Cui tidak memperhatikan Liu Yu, tetapi roh pedang Liu Yu tiba-tiba mengejutkan para murid lembah Fei Cui. Mengetahui bahwa tidak ada yang bisa dilakukan, para murid lembah Jadaite bermaksud untuk mundur. Yun Xiao tidak ingin pihak lain melakukannya. Sayangnya, ada 3 orang di sisi lain. Mereka bertarung dan mundur pada saat yang sama, dan mereka segera meninggalkan pandangan publik. Adapun Hua Zong, dia juga dalam bahaya. Namun, karena kemunculan Liu Yu, para murid lembah Fei Cui yang berhadapan dengan Hua Zong juga mundur, dan membiarkan Hua Zong mendapatkan kembali kehidupan kecilnya. Liu Yu berkata dalam hatinya bahwa sangat disayangkan Hua Zong dapat memulihkan kehidupan kecilnya. Jika dia tidak melihat kakak seperguruan Yun Xiao, dia akan menunggu sampai Hua Zong meninggal. Adik seperguruan, kamu benar-benar tepat waktu. Yun Xiao melihat bahwa dia tidak dapat mengejarnya, dan dia tidak mengejarnya lagi. Dia mendatangi Liu Yu dan berkata dengan senyum yang langka. Adapun Hua Zong, dia tidak begitu ramah. Meskipun dia diselamatkan karena Liu Yu, dia sama sekali tidak menghargai ide Liu Yu. Sebaliknya, dia bertanya, Liu Yu, apakah kamu pernah melihat adik laki-lakiku yang ada di belakangku ketika aku terpisah darimu? Liu Yu bertanya dengan wajah bingung, bagaimana kamu bisa bertanya seperti itu? Bagaimana aku bisa melihat mereka? Aku berjalan di belakangmu, dan aku hanya bisa mengikutimu sampai sekarang. Bagaimana mungkin aku bisa bertemu dengan mereka? Hua Zong terdiam. Dia tidak bisa mengatakan bahwa dia mengirim 2 saudara seperguruan muda untuk membunuhnya. Yun Xiao penuh dengan makna yang dalam untuk melihat Liu Yu dan saling pengertian. Melihat Hua Zong tidak lagi berbicara, Liu Yu tidak mengatakan apapun kepada Hua Zong. Sebaliknya, dia menatap Yun Xiao dan bertanya, kakak seperguruan Yun Xiao, apa yang terjadi tadi? Yun Xiao tampak sedikit jelek dan berkata, meskipun murid-murid lembah Fei Cui ini telah menghancurkan penghalang mereka dan memasuki tempat pengujian di tempat rahasia ini, mereka tidak ingin kita menjadi lebih baik.
Mereka menentang kita di mana-mana dan membuat rintangan bagi kita, yang menyebabkan kita berada di sini sekarang. Liu Yu tiba-tiba, dia masih berpikir tentang mengapa kecepatan Yun Xiao begitu lambat, karena dia bersama mereka, jadi kecepatannya sangat lambat, tetapi dalam situasi yang begitu lambat, itu di level kedua baru saja mulai bertemu Yun Xiao, ini hampir mustahil, tetapi itu terjadi. Bagaimanapun, Yun Xiao pernah ke tempat rahasia ini sekali, dan telah melewati level pertama. Menurut kebenaran, kecepatan melewati level pertama seharusnya sangat cepat, yang lebih dari 2 kali lipat kecepatannya sendiri. Namun, faktanya adalah bahwa Yun Xiao hanya sedikit lebih cepat dari dirinya sendiri. Liu Yu ingat bahwa ketika Yun Xiao dan dirinya dipisahkan, mereka sendirian. Selain 2 saudara seperguruan muda yang dikirim untuk membunuhnya, Hua Zong memiliki saudara seperguruan muda lainnya. Sekarang, tidak ada satupun dari mereka yang terlihat. Jelas, dia sudah mati. Dengan partisipasi Liu Yu, orang-orang di lembah Jadaite tidak akan berhenti lagi untuk saat ini. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka akan kembali setelah mereka yakin. Sangat baik mengikuti Yun Xiao. Belum lagi Yun Xiao pernah ke sini sekali dan terbiasa dengan mobil ringan yang melaju di sini. Kecepatannya pasti lebih cepat daripada aksi tunggal Liu Yu. Tingkat kedua juga memiliki 3 tingkat, dan jika mereka ingin memasuki tingkat ketiga, mereka harus memasuki area terlarang di tengah gurun. Liu Yu datang ke area terlarang bersama Yun Xiao dan Hua Zong. Dia merasakan dingin di sekujur tubuhnya. Tetapi setelah berjalan hampir 100 meter, itu tidak sesederhana itu, tetapi memiliki semacam perasaan suram. Adik seperguruan, berhati-hatilah. Sebenarnya, hanya ada 2 tingkat di tingkat kedua ini. Namun, banyak orang yang datang ke sini tidak memiliki hidup atau mati, dan mereka sangat marah. Beberapa dari mereka marah karena mereka terlalu marah. Karena mereka tidak melewati rintangan kedua, karena mereka membenci dan tidak ingin orang lain melewatinya, mereka akan menghalangi kita. Yun Xiao tahu bahwa Liu Yu tidak mengenal tempat rahasia itu, terutama tingkat kedua, jadi dia mengingatkan Liu Yu. Liu Yu mengangguk dengan berat, dia bisa merasakannya tanpa berkata apa-apa. Di sela-sela pembicaraan, orang-orang semakin dalam, dan suhu lingkungan sekitarnya tampaknya semakin rendah. Sambil menangis, hembusan angin yin bertiup, awan mengingatkan sebuah cara, hati-hati, ada roh dendam datang. Liu Yu segera berdiri berbaris untuk berjaga-jaga terhadap serangan tiba-tiba dari roh dendam. Pada saat ini, 2 roh dendam, yang hanya dapat ditemukan oleh pengetahuan spiritual, tidak dapat dilihat oleh mata telanjang sama sekali, berkibar di Liu Yu 3 orang. Kedua roh itu tidak memiliki bentuk yang tetap. Mereka terus berubah bentuk, dengan hembusan angin. Dalam sekejap mata, salah satu dari mereka telah datang ke Liu Yu dan yang lainnya ke Hua Zong. Liu Yu belum pernah berurusan dengan roh dendam. Namun, Liu Yu memiliki pengalaman dalam berurusan dengan hantu Husun. Dia jelas tahu bahwa hal-hal seperti Jianyi tidak dapat mengendalikan hal-hal jahat ini. Saat ini, tanpa ragu-ragu, Liu Yu menggunakan setengah dari pedangnya dan mengayunkan pedang besar ke roh dendam. Roh dendam langsung terbelah menjadi 2 oleh Liu Yu, dan kemudian dengan cepat menyatu, membuat suara menusuk. Tampaknya roh dendam itu tidak terluka sama sekali dan memiliki kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri. Namun, jika Anda sedikit lebih berhati-hati, Anda dapat melihat bahwa ukuran tubuh roh dendam itu telah menjadi lebih kecil. Kerusakan Liu Yu padanya segera membuat roh dendam itu takut. Meskipun mereka tidak memiliki kecerdasan tetapi naluri, mereka dapat dengan mudah menilai siapa yang lebih kuat. Mengetahui bahwa itu bukan lawan Liu Yu, roh dendam itu memindahkan target dan mengunci target pada tubuh langit awan. Yun Xiao mencibir, tetapi juga langsung menggunakan makna tinju. Meskipun makna tinju tidak sekuat pedang, itu juga tidak terlihat. Meskipun tidak ada bonus khusus, itu cukup untuk menghadapi roh dendam. Sangat bagus untuk menjadi kuat dalam kultivasi. Liu Yu menggunakan setengah dari roh pedangnya. Kultivasi Wuling Liupin tidak terlalu efektif ketika dia secara khusus mengendalikan hal-hal jahat. Tetapi Yun Xiao hanya 2 pukulan, setengah dari niat tinju, tetapi secara langsung volume roh dendam ini berkurang sekitar setengahnya. Sebaliknya, Hua Zong sedikit lebih santai. Dia menyadari bahwa itu adalah makna pedang, yang mendekati setengahnya. Meskipun makna pedang tidak memiliki efek pengekangan pada hal-hal yin dan jahat, lebih mudah untuk berurusan dengan hal-hal jahat daripada tinju. Hua Zong hanya menggunakan 3 pisau,
dan kemudian langsung memecah roh dendam. Kemudian dia menatap Liu Yu dengan gembira dan ekspresi menantang di wajahnya. Liu Yu menutup mata dan menatap awan, yang akan memecahkan roh keluhan. Setelah memecahkan roh keluhan, Yun Xiao berkata, untungnya, kedua roh dendam ini tidak kuat. Selain kekhususan mereka, kekuatan mereka mirip dengan Wuling Bapin. Jika Anda menghadapi masalah yang lebih serius, Anda akan berada dalam masalah. Lebih kuat, berapa tingkat roh pendendam di antara mereka? Liu Yunyu bertanya. Yun Xiao menjelaskan, roh-roh jahat ini meningkatkan level mereka dengan menghisap esensi dan darah manusia. Sebagian besar tulang bawah tanah dihisap oleh roh-roh jahat untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kedua level ini hanya rata-rata. Mereka benar-benar kuat. Mereka sebanding dengan Wuzong. Yang terpenting adalah mereka memiliki kecerdasan dan sulit dihadapi. Liu Yu terkejut bahwa roh pendendam dapat meningkatkan levelnya. Ini tidak berarti bahwa seiring berjalannya waktu, level kedua akan menjadi semakin menyedihkan. Ketiga orang itu tidak ceroboh, maju dengan hati-hati, munculnya dendam, diselesaikan oleh ketiganya. Namun, Liu Yu menemukan bahwa dia agak tertekan, yaitu, jika ada dua roh pendendam, pilihan pertama pastilah dirinya dan Huazong. Jika ada roh pendendam, dia harus memilih dirinya sendiri. Pada saat ini, Yun Xiao juga berkata, roh-roh yang mengeluh ini tidak memiliki kecerdasan. Mereka mengandalkan naluri. Yang mereka sukai adalah esensi manusia. Semakin kuat tubuh, semakin kuat ki dan darah, dan semakin kuat esensi darah. Pilihan pertama mereka pasti orang terkuat dalam daging. Ketika Liu Yu mendengar ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa formula sihir 9 putarannya telah dikultivasikan ke tahap akhir putaran pertama. Kekuatan fisiknya sebanding dengan Wuzong, dan ki dan darahnya secara alami tidak ada bandingannya. Huazong di satu sisi tidak senang mendengar kata-kata pujian dari awan. Dia berkata, itu juga tidak mutlak. Jika ki dan darah cukup kuat, itu seperti matahari yang menyinari hal-hal jahat. Yin dan hal-hal jahat tidak dapat mendekati mereka. Sedangkan untukmu, itu seperti cahaya lilin. Bahkan jika itu ngengat atau api, itu akan datang kepadamu. Melihat Huazong berkata demikian di langit, dia juga mengangguk. Itu hanya karakter seperti itu. Dia pasti orang kuat tingkat atas. Liu Yu tidak terlalu memperhatikan kata-kata Huazong, tetapi dia tertekan. Saya khawatir dia tidak bisa tenang sepanjang jalan. Benar saja, di sepanjang jalan, selama ada keluhan, orang pertama yang dicari adalah Liu Yu. Liu Yu tertekan, tetapi tidak ada yang bisa dilakukan. Tiba-tiba, Liu Yu teringat pada teknik astringensi yang diperolehnya dari Yi Suihan, sesepuh sekte bintang surgawi dan patriark sekte Google. Lapisan pertama adalah untuk dapat menahan kultivasinya. Lapisan kedua bukan untuk menahan rambutnya, tetapi untuk napas seluruh tubuhnya. Jika tingkat kedua kultivasi lengkap berhasil, bukan tidak mungkin untuk menghentikan detak jantung dan napas Anda sepenuhnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Liu Yu memutuskan untuk berlatih teknik astringen ini dengan baik dan berusaha keras untuk mencapai level kedua. Ketika Liu Yu berlatih level pertama, dia pikir itu langka dan luar biasa. Namun saat ini, Liu Yu melakukannya sesuai dengan keterampilannya, tetapi mudah untuk dikultivasikan dengan sukses. Dan alasannya, Liu Yu juga punya dugaan, yaitu terkait dengan kekuatan fisik. Ada harta tak terbatas yang terkubur di dalam tubuh manusia yang menunggu untuk digali orang. Ketika tubuh manusia kuat, mudah untuk mengubah otot dan tulang, bentuk dan penampilan. Secara alami, Liu Yu juga bisa melakukan ini. Mengubah penampilan seseorang berarti mengubah wajah seseorang secara besar-besaran, sedangkan mengubah rambut dan napas di pori-pori seseorang berarti mengubah wajah seseorang secara kecil-kecilan. Meskipun keduanya berbeda, keduanya memiliki kesamaan. Secara alami lebih mudah untuk memulai daripada yang diharapkan. Liu Yu tidak sabar untuk menguji prestasinya sendiri, berharap semangat dendam dapat muncul. Wajah Liu Yu tidak berubah ketika dia mendengar suara siulan yang kuat. Roh pendendam itu jelas jauh lebih kuat daripada roh pendendam biasa. Pada saat yang sama, ada juga harapan samar di hatinya. Kepada siapa roh pendendam ini akan ditujukan? Seperti Liu Yu, Huazong juga memiliki beberapa harapan, tetapi sebagian besar adalah Schadenfreude, karena Liu Yu adalah target pertama dari roh-roh ini. Namun, segera, wajah Huazong berubah. Melihat bahwa roh pendendam itu bahkan tidak melihat Liu Yu, dia langsung menghampirinya.
Pada saat kritis, Hua Zong tidak dapat memikirkan mengapa Liu Yu bukan target pertama dari roh pendendam ini, tetapi dia dengan cepat menghunus pisau panjangnya dan menebasnya. Roh ini benar-benar kuat, bukan hanya karena terlihat lebih besar dari roh yang kita temui sebelumnya, tetapi juga karena tubuhnya telah berubah dari fantasi menjadi kenyataan. Begitu menjadi roh Hu Zong, dia dapat mengembun menjadi bentuk. Begitu dia muncul, Hua Zong benar-benar berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia tidak takut dengan serangan Hua Zong. Sebaliknya, dia menempelkan dirinya pada senjata Hua Zong dan menunjukkan taringnya. Dia sama sekali tidak memperhatikan Hua Zong. Hua Zong sangat marah. Ia merasa tidak punya muka. Oleh karena itu, ia ingin berhadapan langsung dengan roh pendendam ini. Sayangnya, idenya bagus, tetapi kenyataannya kejam. Hua Zong tidak mendapatkan keuntungan apapun dalam pertarungannya dengannya. Sebaliknya, karena suatu kesalahan, ia dirobek oleh roh pendendam secara sembarangan, dan esensi serta darahnya langsung diserap oleh roh pendendam. Setelah menyerap esensi darah, rohnya menjadi semakin ganas, dan serangannya menjadi semakin kuat. Tubuhnya menjadi lebih jernih. Hua Zong tidak memiliki kekuatan cadangan untuk melawan. Pada saat ini, Hua Zong tidak ingin menjadi pahlawan lagi. Dia berteriak, "Adik seperguruan, datang dan bantu aku. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi." Tidak perlu dikatakan, Yun Xiao, yang telah menyaksikan pertarungan antara Hua Zong dan aku, akan bergabung ke medan perang. Jika tidak, bahkan jika Hua Zong tidak mati, kultivasinya akan rusak parah. Dengan bergabungnya Yun Xiao, situasinya tiba-tiba menjadi berbeda. Keduanya adalah yang terbaik dari Wuling Jiupin. Selain itu, mereka berdua memahami setengah dari konsepsi artistik. Dalam kasus 2 lawan 1, mereka segera mengalahkan roh dendam. Roh dendam ini juga mulai memiliki kecerdasan, tetapi itu bukan hanya roh dendam naluriah, itu segera meraung. Pada saat itu, dia tiba-tiba meraung. Selain memanggil roh-roh mengeluh lainnya, dia tidak dapat membayangkan mengapa dia tiba-tiba melakukannya. Meskipun hanya ada naluri dalam roh dendam, karena inilah levelnya menjadi jelas. Pada saat ini, ketika mendengar raungan roh dendam, ada 5 roh dendam yang datang ke sini, yang masing-masing dapat dibandingkan dengan roh Wuling dengan lebih dari 8 tingkatan. Dalam barisan seperti itu, 3 orang Liu Yu bertekad, tidak dapat menjadi lawan. Tidak ada lagi keterikatan, ayo pergi. Kata Yun Xiao segera. Hua Zong secara alami tidak akan memiliki pendapat apapun. Mereka bekerja sama untuk memaksa roh dendam kembali, dan kemudian menuju ke kejauhan Liu Yu mengikuti 2 orang di belakang. Kecepatannya tidak lambat, 2 orang itu seberapa. Yun Xiao juga tiba-tiba teringat bahwa Liu Yu ada di belakang mereka. Liu Yu mungkin tidak sanggup menahan serangan roh pendendam itu. Namun, ketika awan itu berbalik, itu adalah pemandangan yang aneh. Roh pendendam itu menutup mata terhadap Liu Yu dan mengejar mereka berdua dengan gila-gilaan. Hua Zong secara alami tahu bahwa Liu Yu ada di belakangnya. Dia menyombongkan diri dan melihat ke belakangnya. Dia juga menemukan pemandangan ini, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tinggal. Liu Yu memanfaatkan kesempatan ini untuk menindaklanjuti, berteriak, "Jangan lari cepat." 2 orang itu mendengar pembicaraan, terus bergerak maju, sampai roh pendendam ini benar-benar hilang, barulah santai. 2 orang itu memperlambat kecepatan, Liu Yu juga benar-benar mengejar. Melihat Liu Yu mengejar, Yun Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu, "Adik seperguruan Liu Yu, mengapa roh pendendam itu tampaknya tidak menemukanmu, tidak mengejarmu, hanya mengejar kami?" Hua Zong juga menatap Liu Yu dengan matanya yang tajam. Dia benar-benar tertekan. Semua monster ini mencari Liu Yu di awal. Mengapa mereka tiba-tiba menjadikannya sebagai target pertama? Liu Yu menjelaskan sambil tersenyum, "Aku punya teknik pernapasan, yang dapat menyedot napas dari pori-poriku dan bahkan gas darah. Oleh karena itu, ketika mereka melihatku, mereka tidak ada bedanya dengan melihat sepotong kayu. Tentu saja, mereka tidak akan mengejarku." Yun Xiao mengangguk. Dia menatap Liu Yu dengan saksama dan menemukan bahwa dia hanya bisa merasakan bahwa itu hanyalah sebuah patung jika dia mengamati dengan rohnya. Hua Zong melihat bahwa keterampilan mengumpulkan napas Liu Yu begitu ajaib, dan dia segera menunjukkan ekspresi serakah di wajahnya. Kemudian dia menatap Liu Yu dan berkata, "Adik seperguruan Liu Yu, kamu lihat, kita berada dalam posisi yang berbahaya sekarang. Bisakah kamu juga memberikan keterampilan mengumpulkan napas kepada kami,
sehingga kami dapat menyebarkannya lebih cepat. Begitu ini dikatakan, baik Yun Xiao maupun Liu Yu mengerutkan kening. Keterampilan menahan napas Liu Yu begitu ajaib sehingga pasti sangat berharga. Jadi, dia menyerahkannya kepada dua orang untuk dikultivasi. Tidak ada yang mau melakukan ini. Liu Yu tahu bahwa Hua Zong akan seperti ini untuk waktu yang lama, jadi dia berkata. Sambil tersenyum, kita sekarang berada di perahu yang sama. Tentu saja, saya juga berharap untuk meningkatkan kemampuan bertahan hidup semua orang. Sayangnya, saudara seperguruan Hua, saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Anda tidak dapat berhasil dalam kultivasi. Anda tidak memenuhi persyaratan untuk kultivasi. Tidak mungkin, persyaratan apa yang gagal saya penuhi? Wajah Hua Zong tidak percaya, dan dia merasa bahwa Liu Yu bersikap asal-asalan. Liu Yu menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, saudara seperguruan, apakah Anda memiliki formula sihir 9 putaran? Atau apakah Anda akan mengolah kekuatan tubuh hingga 6 tingkat semangat bela diri, atau bahkan lebih dari 7 tingkatan? Hua Zong tiba-tiba tercengang. Yang dia lakukan hanyalah berlatih Qi. Kultivasi fisiknya hampir sama dengan 4 tingkatan biksu pemurnian tubuh, yang masih merupakan perbedaan yang besar. Melihat Hua Zong menggelengkan kepalanya, Liu Yu berkata, itu benar. Teknik pengendalian napasku terutama untuk mengendalikan perubahan tubuh untuk mencapai konvergensi. Jika tubuh tidak cukup kuat, tidak ada kemungkinan sama sekali. Hua Zong masih enggan mempercayainya, tetapi kata-kata Liu Yu tidak benar. Melihat Hua Zong masih ingin mendapatkan keterampilan menahan napas Liu Yu, Yun Xiao juga membuka mulutnya dan berkata, baiklah, saudara senior Hua, karena saudara muda Liu Yu telah mengatakan bahwa kita tidak memiliki kemungkinan berhasil dalam kultivasi, itu menunjukkan bahwa kesempatan kita tidak cukup, jadi jangan memaksakannya. Melihat Yun Xiao berbicara, Hua Zong tidak dapat berbicara lagi, jadi dia harus melanjutkan. Dan sepanjang jalan, roh-roh kebencian ini masih seperti biasa, tidak mencari Liu Yu, hanya mencari dia dan Yun Xiao, tetapi itu membuatnya semakin tertekan. Yin Li, jangan bertindak terlalu jauh. Apa kau tidak takut 3 departemen utama kita akan bersatu untuk menghadapimu? Dari kejauhan, ketiga Liu Yu mendengar suara perkelahian. Pada saat ini, suara melengking seorang murid terdengar, menunjuk Yin Li dari lembah Fei Cui. Yun Xiao mendengar jeritan pria itu dan berkata, ini adalah suara Wu Chen, seorang murid Sekte Epi. Dia adalah yang paling kuat di antara murid inti Sekte Epi. Tanpa diduga, untuk menghadapinya di lembah Fei Cui, Yin Li pergi berperang sendiri. Dikatakan bahwa Yin Li berada di peringkat kelima di lembah Fei Cui, dan dia setenang karakternya saat bertarung dengan orang lain, bahkan hampir 2 kali lebih kuat darinya. Sulit untuk mengalahkannya, Liu Yu mengangguk. Di antara sekte Liu Yun, yang paling kuat adalah Yun Xiao dan Hua Zong. Murid inti sekolah Epi bernama Wu Chen seharusnya lebih kuat daripada Yun Xiao dan Hua Zong. Karena kalian telah memasuki tempat rahasia ini dan harus melewati 3 lintasan, kerugian alami akan sangat berat. Aku yakin kalian klan Epi masih bisa menerimanya. Pada saat ini, suara samar Yin Li keluar. Mendengar bahwa Yin Li benar-benar ada di sini, Hua Zong berkata kepada Awan, adik seperguruan, kurasa sebaiknya kita menjauh dari sini. Kita tidak cocok untuk campur tangan. Yun Xiao menggelengkan kepalanya, dan Liu Yu berkata, menurutku kita tidak harus menghindarinya, tetapi kita harus membantu. Bagaimana aku bisa membantumu? Itu tidak ada bedanya dengan kematian. Kalian belum melihat kengerian murid-murid lembah Fei Cui. Meskipun Yin Li hanya murid inti kelima di lembah Fei Cui, kekuatannya lebih kuat daripada Wu Chen. Hua Zong berkata dengan marah. Yun Xiao berkata saat ini, aku juga berpikir kita tidak boleh menghindarinya, tetapi untuk membantu. Hua Zong sedang terburu-buru dan berseru, adik seperguruan muda. Kita tidak bisa menjadi saingan. Yun Xiao berkata, kita tidak punya cara untuk mundur sekarang, atau tidak ada cara untuk mundur dari awal. Sikap lembah Jadeite sudah menjadi sangat jelas. Jika kita maju terus, mereka akan menghalangi kita terus. Kita tidak bisa dipatahkan oleh satu persatu. Hanya ketika masih banyak elit yang tersisa di 3 sekte utama kita bisa bersatu untuk melawan para murid lembah Jadeite. Beberapa tidak mau, tetapi Hua Zong juga tahu bahwa Yun Xiao mengatakan yang sebenarnya, jadi dia harus menganggukkan kepalanya. Begitu ketiga Liu Yu mendekat, para murid lembah Fei Cui mengetahuinya. Salah satu dari mereka berkata kepada Yin Li,
3 murid Sekte Liu Yun sedang datang. Kakak seperguruan Yin, apa yang harus kita lakukan? Seberapa kuat mereka? Jika kekuatannya tidak kuat, kita akan menyelesaikannya bersama. Yin Li berkata dengan acuh tak acuh. Kedua Wuling Jiupin itu tampaknya adalah Yun Xiao dan Hua Zong, dua murid inti paling menonjol dari Sekte Liu Yun, serta seorang bocah Wuling Liupin. Jangan khawatir, murid lembah giok itu menjawab. Tampaknya murid Yin Liu Zong menganggukkan kepalanya ketika dia gagal membunuhnya. Namun, itu tidak masalah. Kekuatan yang kita miliki di sini sudah cukup untuk menyelesaikan keduanya. Dengan pendekatan Liu Yu, para murid sekolah Epi juga menemukan ketiganya, dan tiba-tiba merasa terkejut dan penuh harapan. Yun Xiao juga dengan cepat mendekati orang-orang dari Sekte Epi, dan berkata dengan suara keras, "Jangan panik, teman-teman Sekte Epi. Murid Sekte Liu Yunku telah datang untuk membantu." Bagus. Dengan bantuan teman-teman Liu Yunzong, kita pasti bisa mengalahkan murid-murid lembah Fei Cui. Wu Chen juga sangat senang dan menjawab dengan suara keras. Tampaknya mereka sudah dekat dengan daerah tempat para murid Epi berada, tetapi Liu Yu dihalangi oleh murid-murid lembah Fei Cui. Jelas bahwa murid kedua Fei Zongwu dan Liu Liuling akan menyelesaikan masalah ini. Melihat rencana ketiga pria itu, Liu Yu tidak dapat menahan senyum lucu. Dia ingin melihat seberapa kuat murid-murid lembah Fei Cui. Tidak ada omong kosong yang tidak perlu. Ketiga murid lembah Fei Cui langsung menyerang. Pada saat ini, bahkan Hua Zong, yang selalu menganggap Liu Yu sebagai duri dalam daging, berharap Liu Yu dapat bertahan lama. Meskipun Liu Huansheng dan Liu Huansheng tampaknya tidak berniat menghunus pedang di awal. Dalam hal kekuatan menyeluruh dan kekuatan rata-rata, para murid lembah Fei Cui jauh lebih baik daripada para murid Liu Yunzong di level yang sama, tidak peduli dalam keterampilan mereka. Namun, bagaimanapun juga, Hua Zong dan Yun Xiao adalah murid inti Sekte Liu Yun yang paling menonjol, dan kultivasi para murid lembah Fei Cui sedikit lebih rendah daripada keduanya, dan mereka dipukuli habis-habisan oleh Yun Xiao dan Hua Zong. Adik seperguruan Yan, kamu harus segera menyelesaikan anak itu, agar dapat membantuku menyelesaikan Hua Zong. Para murid lembah Fei Cui melihat adik seperguruan mereka sampai sekarang belum dapat menyelesaikan Liu Yu, kakak seperguruannya tidak dapat menahan diri untuk mendesak. Adik seperguruan Yan ini juga tertekan. Setiap kali dia melihat Liu Yu, dia akan mati di bawah pisaunya sendiri. Namun, dia mampu menghindari bahaya berulang kali. Dia menghabiskan waktu yang lama, tetapi dia tidak berdaya. Oleh karena itu, ketika didesak oleh kakak seperguruan lembah Fei Cui, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menjawab dengan suara keras, anak ini memiliki beberapa sekte jahat. Kita tidak dapat melakukan apapun terhadapnya untuk sementara waktu. Setelah itu, serangannya menjadi semakin mendesak. Meskipun Liu Yu dapat dengan mudah terus bertarung dengan lawannya, mudah untuk menduga bahwa dia masih bertarung dengan kekuatan penuh lawannya. Segera, tanpa ragu-ragu, Liu Yu menjadi tergesa-gesa. Pada saat yang sama, dia memanggil Hua Zong dan Yun Xiao, kakak seperguruan, cepatlah, aku tidak tahan lagi. Yun Xiao dan Yun Xiao khawatir. Mereka tidak yakin bahwa mereka akan mundur di bawah pengepungan tiga murid lembah Fei Cui. Segera, dua orang itu tidak lagi ragu-ragu, menggunakan aksi rumah mereka sendiri, hanya untuk segera mengakhiri pertempuran. Tinju Yun Xiao adalah seni bela diri tingkat menengah tingkat Xuan. Dengan berkah dari niat tinju, ia dimainkan tanpa syarat. Ia sangat kuat, bahkan jika itu Wu Zong, sulit baginya untuk menerimanya. Murid dari lembah Fei Cui itu terhempas tanpa ketegangan dan terluka parah. Setelah Yun Xiao menggunakan gerakan ini, ia menjadi sedikit lemah. Hua Zong juga menggunakan tongkatnya sendiri, yang merupakan bagian atas dari satu set ilmu pedang tingkat Xuan yang lebih rendah, hampir sebanding dengan ilmu pedang tingkat menengah tingkat Xuan, di mana kekuatan pedang yang mendominasi sepenuhnya ditampilkan di bawah seni bela diri semacam itu. Memanfaatkan kesempatan ini, keduanya dengan cepat memecahkan lawan yang dihadapi Liu Yu. Ketiga pria itu berada dalam pengepungan yang ketat dan waspada. Itu benar, biarkan aku bertemu kalian berdua. Yin Li, yang telah duduk dengan tenang di Diao Yutai, akan bertarung, dan begitu dia muncul, dia akan bertarung 1 lawan 2, yang tidak terbayangkan oleh Yin Li, yang telah dikenal karena keteguhannya. Dan justru karena ini, sebaliknya, semakin terungkap bahwa Yin Li memiliki keyakinan yang kuat bahwa dia dapat menahan Yun Xiao dan Hua Zong. Ini membuat wajah Hua Zong tidak terlalu murung, suaranya marah, sombong,
hari ini aku akan membiarkanmu melihat, membenci harga yang harus kubayar. Yun Xiao tidak berbicara, tetapi dia juga dapat melihat bahwa ada beberapa ketidakpuasan di hati Yun Xiao. Namun, dia lebih tenang daripada Huazong. Dia jelas tentang karakter Yin Li, dan dia tidak akan berani ceroboh. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah saling bertarung. Yin Li pandai dalam teknik cakar, dan memahami hampir 10% dari kemauan cakar. Dia menggunakan keterampilan cakar elang tingkat Xuan. Kekuatan setiap cakar dapat memecahkan batu. Bahkan baja pun dapat ditusuk dengan satu cakar. Yun Xiao dan Huazong hanya dapat bertahan secara pasif. Meskipun mereka sangat lemah, mereka tidak pernah kalah dalam waktu singkat. Hal ini membuat Yin tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kesulitan Huazong dan Yun Xiao berada di luar dugaannya. Huazong berkata dengan baik bahwa bagaimanapun juga, dia menggunakan teknik pedang, tetapi dia memperhatikan serangannya. Saat ini, dia telah bertahan secara pasif, jadi sulit untuk mengeluarkan kekuatan teknik pedang. Namun Yun Xiao berbeda, dia menggunakan tinju dan memahami arti tinju. Dia dapat menyerang dan bertahan. Butuh waktu lama untuk mengalahkan mereka. Ini bukanlah yang dia inginkan. Haha, kupikir Yin Li peringkat kelima di lembah Fei Chui sangat kuat, tetapi hanya itu. Melihat Yin Li, dia tidak dapat menahan diri, dan Huazong tertawa penuh kemenangan. Mendengar perkataan Huazong, Yun Xiao tidak dapat menahan diri untuk mengerutkan kening. Dia dapat merasakan bahwa Yin Li belum menggunakan seluruh kekuatannya, jadi dia dan Huazong dapat tetap tak terkalahkan. Sekarang, jika Yan Li marah, mereka akan sulit dilawan. Yin Li tidak banyak mengalami perubahan ekspresi, hanya sedikit mengerutkan kening, dan jelas dia sedang memikirkan hal lain ketika dia bertarung dengan mereka. Ketenangan Yin Li bukanlah lelucon untuk dapat melakukan ini meskipun mereka dikepung oleh dua orang dan diejek oleh Huazong. Sebenarnya, Yin Li tidak menaruh Huazong di matanya, yang membuatnya sedikit takut, yaitu Wu Chen. Dia telah berencana untuk menjemput dua orang dan kemudian menjemput Wu Chen. Dengan cara ini, dia tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri di bawah kondisi konsumsi besar Wu Chen. Tetapi sekarang Yun Xiao dan Huazong berduri, tetapi membiarkan Yin Li harus mengubah ide awalnya. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Yin Li siap untuk bertindak serius. Huazong bukanlah orang bodoh. Secara alami, dia merasakannya dan menjadi waspada. Kali ini, yang digunakan Yin Li bukan lagi jurus cakar elang, tetapi jurus bela diri lainnya, dan kekuatan jurus bela diri ini lebih dari 1 kali lipat dari jurus cakar elang sebelumnya. Dua orang tahu, saat ini tidak dapat menahan, oleh karena itu, terburu-buru untuk menghindar. Sayangnya, mereka cepat, dan kecepatan serangan Yin Li lebih cepat. Jurus cakar jelas mengandung kehendak angin dan cakar, meskipun Yin Li tidak dapat memaksimalkan kekuatan ide ini karena dia tidak memahami kehendak angin. Namun, itu jauh lebih kuat daripada jurus bela diri kelas atas. Jika Anda dapat memahami kehendak angin dan cakar, itu benar-benar sebanding dengan jurus bela diri kelas atas dari kelas atas, dan itu sangat kuat di antara jurus bela diri kelas atas. Meskipun Huazong dan Yun Xiao menghindari kunci itu, kekuatan serangan itu benar-benar mengerikan. Huazong adalah yang pertama menanggung beban, karena dia mengerti arti pedang dan sulit untuk dipertahankan. Oleh karena itu, dia langsung terluka dan darahnya mengucur. Yun Xiao sedikit lebih baik, bagaimanapun, keterampilan tinjunya dapat diserang dan dipertahankan, dan pertahanannya lebih baik daripada Huazong. Meskipun seteguk darah menyembur keluar, dia menelannya kembali. Keduanya terkejut dengan kekuatan Yin Li, tetapi dia tidak berhenti dan bersiap untuk membunuh mereka di sini. Hampir pada saat yang sama, terdengar teriakan dari medan perang tempat Wu Chen tinggal. Wajah Yin Li berubah dan dia melihat ke belakang, yang membuat kepalanya bergerak. Mata Liu Yu telah terfokus pada medan perang, dan tidak bergabung dalam pertempuran, tetapi itu yang paling jelas. Seperti Yin Li takut akan pelarian Wu Chen. Wu Chen tidak khawatir dan waspada terhadap Yin Li, jadi dia tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk berjaga-jaga terhadap serangan tiba-tiba Yan Li. Dan di dalam pikiran Yin Li, semuanya beralih ke Yun Xiao dan Huazong. Wu Chen juga membawa kesempatan terbaik untuk melancarkan serangan guntur. Seorang murid dari Wuling Jiupin dan seorang murid dari Wuling Bapin yang mengepung Wu Chen di lembah Fei Chui terkejut. Di antara keduanya, Wuling Jiupin baik-baik saja.
Dia terluka parah, tetapi dia masih hidup. Murid dari Wuling Bapin ditikam oleh Wu Chen dan kehilangan napas di tempat. Yin Li tidak bisa tenang saat ini, dia sudah sangat stabil, tetapi karena periode waktu menyusun strategi ini, perasaan berkuasa, bahkan jika dia tenang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menjadi sombong. Tetapi kali ini kesombongan, saat ini membuatnya melakukan kesalahan fatal, sekarang menyesal, sudah terlambat. Baru saja, adik perempuan Wu Yunzong berkata, saya sangat berterima kasih kepada Anda karena datang untuk menyelesaikan masalah. Yun Xiao mengangguk, wajahnya acuh tak acuh, hampir tidak berubah. Untuk karakter Yun Xiao, Wu Chen juga jelas, juga tidak karena sikap Yun Xiao dan marah. Hua Zong juga tidak memberi Wu Chen wajah yang baik. Wu Chen mengalahkannya dengan bersih ketika dia datang ke Liu Yunzong untuk bersaing dengannya tahun ini. Inilah alasan mengapa dia tidak ingin menyelamatkan para pengikut Epi. Dalam hal ini, Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat Yin Li dan 7 murid lembah Fei Cui di belakangnya. Ketika Wu Chen datang ke Yun Xiao dan Hua Zong, para murid lembah Fei Cui terpisah dari para pengikut Sekte Epi. 9 murid Sekte Epi yang tersisa menderita beberapa luka. Di tanah, ada beberapa mayat murid Sekte Epi, yang jelas-jelas diracuni. Melihat Wu Chen dan 3 orang lainnya mengepung situasi di tengah, Yin Li tahu bahwa situasinya tidak dapat diatasi, melambaikan tangannya, dan berniat untuk mengungsi. Wu Chen tidak rela membiarkan Yin Li pergi begitu saja, sebelumnya dia membuat Yin Li sangat malu, sekarang saatnya baginya untuk membalas dendam. Aku ingin pergi, tidak semudah itu, teriak Wu Chen, dan pedang di tangannya langsung menuju Yin Li. Di antara mereka, ada 10% penuh dari makna pedang, yang membuat Liu Yu semakin mengerti. Semakin dia pergi, jarak antara indera pedangnya dan yang lainnya akan berkurang seiring dengan peningkatan kultivasinya. Dia tidak bisa bersantai sama sekali. Aku telah mencapai 30% dari indera pedangku, yang jauh lebih banyak daripada rekan-rekanku. Namun, kultivasiku telah meningkat terlalu cepat. Sungguh tidak ada artinya membandingkan kultivasi dan kekuatanku dengan rekan-rekanku. Hua Zong dan Yun Xiao juga membenci orang-orang di lembah Fei Cui, dan tentu saja membenci Yin Li, komandan dari tindakan ini. Oleh karena itu, mereka tidak peduli apakah itu 1 lawan 1 atau adil, dan langsung melancarkan pengepungan. Meskipun kultivasi Yin Li kuat, dia tidak hanya harus menghadapi Wu Chen, yang tidak jauh lebih buruk darinya, tetapi juga harus berhadapan dengan Hua Zong dan Yun Xiao. Hua Zong juga mengatakan bahwa dia menderita banyak luka, dan kekuatannya setelah meminum pil penyembuh sama kuatnya dengan Wuling Jiupin biasa. Namun, luka pada Yun Xiao tidak berat. Meskipun sulit untuk mengancam Yin Li dengan kekuatan Yun Xiao, sangat mudah untuk menahan Yin Li. Wajah Yin Li sedikit jelek, dan langkahnya salah, yang merupakan penggambaran dirinya yang paling benar saat ini. Dia tidak dikalahkan oleh Wu Chen, atau oleh Yun Xiao dan Hua Zong, tetapi oleh dirinya sendiri dan kecerobohannya sendiri. Jika dia sedikit lebih waspada seperti biasanya, mungkin akhir cerita akan ditulis ulang. Tentu saja, itu tidak mutlak, karena Liu Yu adalah variabel terbesar. Jika Liu Yu mau, dengan kultivasinya saat ini, ia dapat mencapai 9 tingkat Wuling, tubuh fisiknya sebanding dengan Wu Zong, dan indera pedangnya mencapai 30%. Keterampilan bela diri jarak dekatnya juga memahami api langit. Begitu ia menunjukkan seni bela diri serangan jarak dekatnya, yang mengandung konsepsi artistik tinju, ia benar-benar dapat menyapu bersih di sini. Dapat dikatakan bahwa Liu Yu adalah bak dari permainan ketika membandingkan 3 level ujian dengan permainan. Tidak ada yang bisa menjadi lawannya. Namun, saat ini, Liu Yu belum menemukan Luo Fu. Ia khawatir mereka akan jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Seseorang akan menggunakannya untuk mengancamnya. Jadi, ia memilih untuk berhibernasi dan dapat meledak kapan saja. Yin Li akhirnya berhasil lolos. Sulit bagi orang-orang seperti Yin Li untuk bertahan, sama seperti Yin Li meninggalkan Wu Chen. Jadi, setelah sekian lama bekerja keras, ia tidak meninggalkan Wu Chen. Sebaliknya, ia menunggu bala bantuan untuk menjalankan rencana Yin Li. Ketiga Wu Chen sangat sulit, tetapi membiarkan Yin Li lolos, hanya menyisakan beberapa murid lembah Fei Cui, sama sekali tidak berbahaya, tidak berarti. Karena kali ini benar-benar menyinggung Yin Li, untuk mencegah Yin Li memainkan konspirasi lagi, para murid sekolah Epi yang dipimpin oleh Wu Chen berencana untuk bersatu dengan para murid Sekte Liu Yun. Selain itu,
kita harus berusaha keras untuk membawa para murid Fei Xingzong. Bagaimanapun, lembah Fei Chui memiliki kekuatan dan jumlah yang sangat kuat di tempat rahasia ini, dan hampir setengah dari orang-orangnya dapat dibandingkan dengan kedua sekolah mereka. Hanya dengan menyatukan sekte Fei Xing dan menyatukan ketiga sekte, mereka dapat mengambil inisiatif penuh di depan lembah. Giok, lembah Zamrud harus beristirahat, dan tidak akan mendatangi mereka untuk sementara waktu. Karena mereka ingin bersatu, Wu Chen dan Yun Xiao merasa bahwa mereka tidak dapat membiarkan murid-murid mereka bertindak sesuka hati lagi. Sebaliknya, mereka berkumpul bersama untuk menghadapi murid-murid lembah Fei Chui. Meskipun tidak terlalu banyak murid baru yang dapat bergabung di Wanlan, jumlahnya tidak akan terlalu sedikit. Suatu hari kemudian, murid-murid Sekte Epi dan Sekte Liu Yun akhirnya bertemu dengan murid-murid Sekte Fei Xing. Liu Yu mengenal mereka. Anehnya, beberapa murid Sekte Liu, yang dipimpin oleh Yan Feibu, tidak membiarkan mereka terbang bersama. Ini adalah murid Fei Xingzong yang dipimpin oleh Yan Yu yang mengirim murid Liu Yunzong yang dipimpin oleh Bu Fei ke mulut paus. Prestasi Yan Yu mencapai Wu Lingjiupin selama periode ini, yang tampaknya merupakan petualangan. Namun, murid Epi bersama mereka telah menghilang, yang agak aneh. Namun, mengingat pengalaman Sekte Liu Yun, Liu Yu dapat membayangkan bahwa murid Sekte Epi dan Fei Xing, bahkan jika mereka memiliki keberuntungan yang lebih baik daripada murid Sekte Liu Yun, tidak akan lebih baik. Mungkin mereka akan dijual oleh orang-orang Sekte Fei Xing, dan mereka akan dijual lebih menyeluruh. Liu Yu menemukan Yan Yu pada saat yang sama, Yan Yu juga menemukan Liu Yu. Perasaan alami sangat tidak terduga, dia melihat Liu Yu ke dalam mulut paus. Tetapi sekarang Liu Yu berdiri di depannya dengan jelas, yang membuatnya sangat bingung. Namun, tidak mudah untuk bertanya saat ini. Dia tidak ingin bertanya, tetapi Liu Yu tidak ingin melepaskannya. Bagaimanapun, pihak lain benar-benar membuatnya merasa putus asa. Saat itu, dia mengira dirinya sudah mati. Kakak seperguruan Yan Yu, kita bertemu lagi. Aku tidak menyangka akan datang di depanmu. Ngomong-ngomong, di mana murid-murid pedang Epi bersamamu? Kurasa tidak sama dengan murid-murid Sekte Liu Yunku. Aku terpaksa memberimu tumpangan, dan aku tidak yakin apakah aku akan hidup atau mati. Mengetahui bahwa saat ini, Sanzong sedang mempersiapkan aliansi. Tidak pantas untuk mengatakan kata-kata seperti itu saat ini. Namun, Liu Yu sama sekali tidak takut. Dia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri. Begitu kata-kata Liu Yu jatuh, baik murid-murid pedang Epi maupun murid-murid Sekte Liu Yun tidak mengerutkan kening. Meskipun mereka tidak tahu apakah kata-kata Liu Yu benar atau tidak, mereka pasti konsisten. Melihat ekspresi semua orang salah, Yan Yu dengan cepat menjelaskan, kakak seperguruan Liu Yu bercanda. Kita adalah tim, itu hanya pengaturan yang masuk akal. Selain itu, tidakkah kamu melihat bahwa kita di sini dalam kerugian besar? Liu Yu menghitung mereka dengan saksama dan menemukan bahwa murid Fei Xingzong benar-benar berkurang 3 orang, dan beberapa dari mereka terluka parah. Namun, Liu Yu tidak mempercayai kata-kata Yan Yu. Selain itu, ketika Liu Yu Gang bertanya tentang murid-murid sekolah Epi, murid-murid Sekte Fei Xing tidak berpura-pura bingung. Melihat ini, Liu Yu berkata setengah bercanda, pengaturan yang masuk akal yang disebutkan oleh saudara seperguruan Yan Yu adalah tidak membiarkan murid-murid Fei Xingzong berlindung di belakang ketika menghadapi roh-roh kebencian di jalan. Yan Yu dan yang lainnya benar-benar berubah warna. Ketika Liu Yu melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Mungkinkah dia benar-benar mengatakannya sendiri? Yan Yu juga menemukan ketidaknormalan itu dan dengan cepat menutupinya, bagaimana mungkin? Kami, Yan Yu, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, wajah Yan Yu berubah liar karena tiba-tiba minum, dan mata semua orang juga melihatnya. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Feng Yi, pemimpin Sekte Epi di tim asli, Liu Yu tiba-tiba menunjukkan senyum. Lucu, sebentar lagi, akan ada permainan yang bagus. Adik seperguruan Feng, apa yang terjadi? Pada saat ini, Wu Chen juga datang ke orang ini yang minum banyak dan bertanya. Melihat Wu Chen, Feng Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak kesakitan dan berkata, kakak seperguruan Wu, kamu harus membalas kematian yang tidak adil dari para pengikut Sekte Epi kita. Mereka meninggal dengan menyedihkan, tidak ada tulang yang tersisa. Semuanya telah menjadi makanan bagi roh kebencian. Wajah Wu Chen tiba-tiba berubah liar, dan dia membentak, siapa itu?
Feng Yi menatap Yan Yu dengan kebencian di wajahnya dan berkata, dialah yang mengkhianati kita pada saat yang paling kritis dan membiarkan kita menghadapi semua serangan roh jahat. Aku beruntung bisa lolos dari kelahiranku, tetapi adik-adik seperguruanku tidak akan pernah kembali. Wu Chen menatap Yan Yu. Matanya penuh dengan aura pembunuh. Wajah Yan Yu tiba-tiba berubah. Dia bersiap bersama murid-murid Fei Xingzong. Ketika dia melihat sesuatu yang buruk, dia segera keluar dari pengepungan. Melihat ini, Wu Chen segera menenangkan diri dan berkata, ini bukan saatnya untuk mengkhawatirkan hal-hal ini. Lawan kita adalah murid dari lembah Fei Cui. Nanti kita bicarakan hal-hal lain. Cara Wu Chen bertindak saat ini adalah cara yang paling bijaksana saat ini, tetapi Liu Yu merasa sangat mirip dengan seseorang ketika dia dapat membuat keputusan seperti itu dalam keadaan seperti itu. Pria ini, yang juga merupakan murid Epi, juga merupakan murid Zhenzuan. Dia juga memiliki nama keluarga Wu, yaitu Wu Dao. Latihan Wu Chen membuat Yan Yu rileks, tetapi hatinya masih penuh kewaspadaan. Saat ini, dia tidak berani pergi dengan tergesa-gesa, jika tidak, siapa yang tahu apa yang akan dilakukan Wu Chen. Selanjutnya, murid-murid lain dari Sekte Fei Xing, Sekte Liu Yun, dan Sekte Epi datang. Di antara mereka, ada murid terbanyak dari Sekte Epi dan paling sedikit dari Sekte Fei Xing, yang membuat Yan Yu terlihat sedikit jelek. Dengan cara ini, dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam aliansi ketiga sekte tersebut. Selain itu, dengan sikap Sekte Liu Yun dan Sekte Epi terhadap mereka, kita dapat membayangkan bahwa dia tidak memiliki kehidupan yang baik. Memanfaatkan waktu luangnya, Liu Yu menyadari bahwa, seperti yang telah dia duga, Wu Chen benar-benar ada hubungannya dengan Wu Dao. Dia adalah adik laki-laki Wu Dao. Hal ini membuat Liu Yu memutuskan untuk menagih bunga dari Wu Chen terlebih dahulu. Setelah menunggu selama 2 hari, hampir semua murid yang bisa datang. Mereka yang tidak bisa datang seharusnya tidak datang. Semua orang terus berangkat. Bahaya yang ditemui di sepanjang jalan tidak lagi terlalu besar bagi semua orang. Ada hampir 100 orang, dan yang terburuk di antara mereka adalah Wuling kelas 7 atau lebih tinggi. Bahkan Liu Yu, agar sedikit tampak mampu mengimbangi kecepatan semua orang, juga memperlihatkan prestasinya kepada Wuling Qipin. Dengan cara ini, dia tidak terbelakang. Begitu banyak orang bersama-sama, darah yang kuat, langsung ke langit, tetapi biarkan roh dendam tidak berani mendekat, kadang-kadang tidak takut mati, juga langsung dibunuh oleh orang-orang dengan mudah. Tingkat kedua dari tingkat kedua, dibandingkan dengan tingkat pertama, sedikit lebih sederhana. Itu adalah beberapa kelelawar penghisap darah, dan kekuatan mereka tidak buruk, tetapi mereka mudah dilewati. Bagaimanapun, kekuatan orang tidak dibangun. Selain itu, tingkat pertama bukanlah penghalang di tempat rahasia itu sendiri, tetapi dibentuk oleh dendam manusia yang kemudian mati di sini. Dengan berlalunya waktu, kekuatan menjadi lebih kuat dan lebih keras. Saat ini, orang-orang melewati tingkat kelelawar vampir, yang seharusnya dianggap sebagai tingkat pertama. Kesulitannya lebih rendah dan normal. Tak lama setelah melewati lorong kedua, semua orang berhenti dan melihat ke depan. Di depannya bukan hanya Yin Li, murid lembah Fei Cui yang telah dibuat bingung oleh Wu Chen dan yang lainnya, tetapi juga murid lembah Fei Cui lainnya. Suasana tiba-tiba menjadi bermartabat. Tiba-tiba, pupil mata Wu Chen mengecil, menatap seseorang dan berkata, Li Fei Yu. Liu Yu melihat dengan rasa ingin tahu. Dia juga ingin tahu tentang Li Fei Yu, orang pertama di gerbang lembah Giok. Dia adalah Li Fei Yu. Dikatakan bahwa Li Fei Yu, sebagai murid inti pertama lembah Fei Cui, bisa saja menjadi murid Zhenzuan untuk waktu yang lama. Selain itu, dia tidak akan berada di dasar murid Zhenzuan. Dia tidak menerobos Wuzong hanya untuk berpartisipasi dalam perjalanan ke tempat rahasia ini. Ya, dikatakan bahwa Li Fei Yu telah mencapai tingkat ketiga di waktu terakhir. Saat melihat Li Fei Yu, hampir semua murid dari setiap sekte dapat dengan mudah memahami perbuatan Li Fei Yu, dan ketenarannya tidak ada bandingannya. Di mata Liu Yu, Li Fei Yu tidak bergerak seperti gunung, wajahnya sangat acuh tak acuh, dan seluruh orang itu tampaknya tidak memiliki apa yang disebut ketajaman. Namun, salah satu dari mereka berdiri di sana, seperti gunung, menekan hati orang-orang, tidak dapat bernapas kuat, sangat kuat, meskipun tidak ada gerakan yang terlihat, tetapi perasaan pertama dari hujan yang ganas ini kuat, orang tidak dapat bangkit untuk melawan yang kuat. Prestasinya adalah yang teratas dari 9 tingkatan Wuling,
dan mereka sangat ringkas. Tingkat Zhenyuan yang ringkas hampir dapat dibandingkan dengan Wuzong yang kuat. Keunggulan Zhenyuan saja dapat membuat Zhenyuan membuka lawan-lawannya yang setingkat. Mengenai keterampilannya, dia pasti tidak akan lemah. Kalau tidak, hanya mengandalkan kekuatan Zhenyuan, bagaimana kita dapat meyakinkan para murid inti lembah Feicui yang sombong dan dengan sukarela menjadikan Li Feiyu sebagai murid inti pertama lembah Feicui. Melihat mata semua orang menatapnya, Li Feiyu melirik para murid dari 3 sekolah utama. Dia tidak melihat mereka kecuali sedikit jeda pada Wu Chen. Tetapi dengan ringan berkata, karena kamu bisa datang ke sini, maka kamu secara alami memiliki kualifikasi untuk mengalami ujian, tetapi ujian tingkat ketiga tidaklah kecil, dan juga hanya dapat mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jika kamu ingin menembus tingkat ketiga, itu tidak dapat mengandalkan keberuntungan. Orang-orang dari 3 departemen utama datang ke sini dengan cara yang begitu ganas. Namun, di bawah kata-kata Li Feiyu, mereka tidak memiliki momentum. Mereka patuh dan menuruti kata-kata Li Feiyu. Namun, Yin Li tidak terlalu bersedia melakukannya. Ketiga orang ini membuatnya kehilangan muka dan membunuh saudara-saudara seperguruannya di depannya, yang tidak dapat dia tahan. Oleh karena itu, dia berkata, saudara seperguruan Li, saya rasa kita tidak boleh membiarkan mereka terus menerobos gerbang, kita harus mencegah mereka masuk. Li Feiyu melambaikan tangannya dan berkata, tujuan awal saya adalah untuk menghentikan mereka sedikit, sehingga kita tidak mengacaukan seperti panci bubur saat kita berkeliaran. Setelah mereka menerobos, Anda masih membuat masalah di mana-mana. Ini adalah alasan Anda sendiri. Semuanya adalah tanggung jawab Anda. Saya telah membuat keputusan, Anda tidak perlu mengatakannya lagi. Meskipun Yan Li tidak mau, dia hanya bisa menatap Wu Chen dengan kebencian dan mengangguk. Meskipun Li Feiyu sangat sombong, Liu Yu harus diyakinkan oleh sikapnya. Ini adalah semacam sikap mengorbankan diri. Dia bisa membiarkan semua orang berpartisipasi di dalamnya. Itu karena dia yakin bisa menjadi pemenang terakhir. Karena itu, dia bisa melihat semuanya dengan sangat jernih. Semua murid lembah Feicui sudah tiba. Tidak ada satupun dari mereka yang memiliki harapan untuk lulus ujian tingkat ketiga. Mereka tidak perlu masuk dan tinggal di sini. Murid-murid Paviliun King Chen sudah pergi ke depan. Kita tidak cocok untuk menunda lebih lama lagi. Setelah Li Feiyu selesai berkata, dia memimpin di depan gua dan pergi. Yin Li mengikuti Li Feiyu dan segera pergi ke gua. Sebelum dia pergi, warna aneh dari kilatan itu tidak menipu Liu Yu, yang membuat Liu Yu waspada. Meskipun Li Feiyu berkata bahwa tidak seorang pun di bawah tingkat 8 dapat lulus tingkat kedua, setelah murid-murid lembah Feicui Li Feiyu masuk, banyak murid tingkat 7 Wuling masuk. Liu Yu, tentu saja, adalah salah satunya. Meskipun Yun Xiao menasihatinya, Liu Yu tidak memperhatikannya dan bersikeras untuk masuk. Yun Xiao juga jelas tentang kekuatan Liu Yu. Melihat desakan Liu Yu, dia tidak membujuknya lagi. Sebaliknya, Hua Zong ingin Liu Yu masuk. Mengenai alasannya, Anda tidak perlu memikirkannya. Anda tahu, itu hanya karena dia ingin Liu Yu keluar dari jalannya dan mati. Melangkah ke dalam gua, ada lebih dari 200 jalan di depan gua, yang meluas hingga ke kedalaman awan dan tidak dapat melihat ujungnya. Di antara mereka, puluhan jalan telah menjadi hitam abu-abu. Jelas bahwa seseorang telah lewat. Berkaitan dengan apa yang dikatakan Li Feiyu, para murid Paviliun King Chen telah datang ke depan. Jelas, jalan-jalan hitam kelabu ini telah dilalui oleh para murid Paviliun King Chen. Dan segera, para murid lembah Feicui memilih jalan mereka sendiri. Setelah mereka melangkah maju, jalan itu menjadi kelabu. Jelas, satu orang hanya dapat berjalan satu arah. Jika satu orang memilih satu arah, orang lain tidak dapat lagi memilih jalan itu. Jalan Yun berhati-hati, juga memilih jalan yang dimasuki, dan kemudian dengan cepat menghilang dalam asap, tidak ada jejak. Liu Yu juga memilih jalan dan terus maju. Yun Xiao memberitahu Liu Yu bahwa setiap orang memilih jalan yang berbeda dan mengalami tingkat kesulitan yang berbeda. Jika dia beruntung, dia bisa langsung sampai ke ujung dan melewatinya. Tentu saja, dengan cara ini, hadiahnya sangat sedikit. Hanya ketika tingkat yang kuat menjadi kuat, kita dapat memperoleh hadiah yang lebih baik. Dapat dikatakan bahwa jalan ini adalah jalan yang berbahaya dan jalan harta karun, asalkan Anda memiliki kekuatan yang cukup. Kedua kalinya dia datang ke lembah sihir, dia sangat malu. Liu Yu memasuki kabut, dan pemandangan berubah.
Ada dua boneka di depannya yang telah mencapai puncak Wuling Jiupin. Dilihat dari kekuatan tubuhnya, saya khawatir sudah mencapai level Wuzong. Liu Yu sedikit terkejut karena dia tidak menyembunyikan prestasinya dari mekanisme ujian tempat rahasia ini. Namun, tidak mungkin menyembunyikan usia dan prestasinya saat dia ingin memasuki tempat rahasia. Dalam hal ini, lebih sulit untuk bersembunyi. Tanpa terlalu peduli, Liu Yu juga ingin bersaing dengan orang-orang yang telah mencapai level yang sama dengannya. Tidak mudah untuk menemukan teman yang baik. Ketika Liu Yu mengamati kedua boneka itu, mereka sudah mulai menyerang, dan angin kencang menderu ke arah Liu Yu. Bagus, ayo. Liu Yu tidak seperti dua kacang polong. Kedua boneka itu menggunakan metode tinju kelas atas Suan. Meskipun tidak ada konsepsi artistik, mereka dapat sepenuhnya menggunakan gerakan yang sama dan dapat melakukan hal yang sama karena mereka adalah boneka. Kekuatan fisik Liu Yu telah mencapai puncak level pertama dari formula sihir 9 putaran. Tubuhnya sebanding dengan Wuzong. Jika Anda menemukan semua ramuan yang dapat dipromosikan ke level kedua, Anda akan dapat berkultivasi ke level kedua secara langsung, dan kemudian Anda akan menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, Liu Yu bertarung dengan kedua boneka itu. Selama hampir 100 gerakan, dan menjelaskan dengan jelas kelebihan dan kekurangan kedua boneka itu. Keuntungannya, tentu saja, adalah dapat menggunakan kekuatan tinju terkuat tanpa memahami kemauan. Adapun kerugiannya, juga jelas bahwa boneka itu adalah boneka. Selalu ada beberapa celah di antara gerakan, yang tidak dapat terhubung dengan sempurna. Liu Yu memanfaatkan momen ketika boneka mengubah gerakannya, Yunwu sering menggunakannya, dan langsung mengguncang kekuatan ke bagian dalam boneka. Seluruh boneka bergetar terlebih dahulu, lalu tidak bergerak. Memanfaatkan kesempatan ini, Liu Yu menangani boneka lain. Tentu saja, itu jauh lebih mudah.